Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Luar biasa, semuanya sehat. Putri senang cerianya anak-anak. Kemudian bertemu dengan anak-anak lewat dunia maya. Alhamdulillah. Kesyukuran kepada Allah, kita diberikan nikmat iman, Islam, dan juga sebelum mulai belajar supaya ilmu kita lebih barokah dan juga diberikan kemudahan sama Allah, kita akan berdoa bersama-sama. Disiapkan hatinya ya, kita akan berdoa bersama-sama. Setunggal kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma waryukni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan nanti barokah. Amin. Baik, anak-anak sekalian, hari ini seperti yang di undangan ya kita sampaikan, kita akan belajar tentang membuat kesimpulan di dalam sebuah teks ya dari media cetak, kemudian dengan mencari ide pokoknya. Di semester 1 anak-anak sudah pernah belajar tentang mencari kalimat utama dan juga ide pokok. Siapa yang masih ingat kalimat utama itu ada di mana saja? Mic-nya boleh dinyalakan ya. Siapa yang mau bicara? Kalimat utama itu ada di mana saja, sayang? Awal, akhir, tengah. Di awal akhir dan di paragraf. akhir. Ada di mana lagi? Boleh dinyalakan mic-nya? Campuran. Di akhir selain di akhir paragraf. Mbak Marwa, di manakah selain di akhir paragraf? Di awal paragraf. Oke ya. Baik, materi semester 1 yang insya Allah akan kita bawa terus di semester 2 ini untuk membuat kesimpulan, kemudian mencari kalimat utama dan juga ide pokok. Nah, anak-anak sekalian, sebelum belajar ya, lebih masuk lagi, Bu Sri ingin sampaikan ke anak-anak, tadi pagi yang bangunnya adzan subuh sudah bangun siapa ya? Ada yang tadi bangun adzan subuh anak-anak? Pasti ada ya. Bu Sri yakin tadi bangun pas subuh ada. Kemudian ada yang sholat subuhnya sebelum jam 5. Ada? Bu Sri juga yakin anak-anak ada gitu ya. Nah, kenapa anak-anak untuk bangun subuh, bangun sebelum subuh, sholat subuh tepat waktu gitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu Bu Sri pernah sampaikan ya, bangun pagi itu adalah ciri-ciri anak yang sukses gitu ya. Dan kesuksesan itu insya Allah akan diraih dengan kesungguhan gitu ya. Anak-anak bangun pagi, menyiapkan agenda hari ini gitu ya. Sudah mandi, sarapan, sudah al-maksurat mungkin, membantu orang tua juga gitu ya. Itu bagian dari kesungguhan-kesungguhan anak-anak menata hari ini. Dan insya Allah tadi sudah kita awali dengan berdoa ya. Kegiatan kita insya Allah lebih barokah dan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah ya. Nah ini anak di slide sudah tampak ya. Kita akan belajar tentang isi teks melalui pokok pikiran. Nah, beberapa pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu ya di semester 2 ini, anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang merangkum atau mencari kesimpulan dengan beberapa tahap atau langkah ya. Next. Di pekan pertama, semester 2 kita sudah belajar tentang meringkas atau mencari kesimpulan dengan cara mencari kata kunci dan kata-kata penting dari sebuah paragraf gitu ya. Lanjut lagi. Nah,
sebelum nanti anak-anak membuat ringkasan dari media cetak atau isi teks sebuah paragraf ya, kita akan melihat ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ada 4. Next. Yang pertama yaitu mencari kata kunci dari setiap paragraf. Nah, kata kunci seperti yang kita tahu adalah kata-kata yang sering muncul di dalam paragraf itu, gitu ya. Jadi gampangannya kalau mau mencari kata-kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul dan diulang-ulang dalam sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, sudah pernah juga kita lakukan di semester 1 dan kita ulang di semester ini adalah menyusun pertanyaan dengan 5W dan 1H. Siapa yang masih ingat 5W itu apa saja? Ayo. 5W. Mbak Taski, 1W yang pertama. Boleh dinyalakan mic-nya saya? W yang pertama adalah? Yuk suaranya. Ada Sabrina, Astar, Adyarsa. Boleh bantu jawab? W yang lainnya apa sayang? 5W, 1H. W yang pertama adalah who, siapa gitu ya. Yang ada di dalam teks itu tokohnya siapa. Kemudian W yang kedua, Mas Hafiz, Mbak Nia boleh dibantu? W yang kedua selain who, siapa apa nak? Ya, Pak. Where, di mana ya? Kalau di situ teksnya ada bisa dipertanyakan di mana kejadiannya itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah when, kapan ya kejadiannya, kapan terjadinya. Misalnya ada sebuah paragraf yang bercerita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya atau korban banjir di Kalimantan Selatan gitu ya, atau gempa bumi di Majene Sulawesi gitu ya. Itu nanti bisa diajukan pertanyaan 5W 1H. Kemudian siapa, kapan, di mana, bagaimana, how gitu ya, bagaimana ada 1H ya. Kemudian pertanyaan yang lainnya 5W 1H, siapa lagi yang bisa? When, where. Boleh dinyalakan mic-nya sayang? Oh. How. Kemudian what ya, what itu apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, hari ini yang akan kita bahas lebih detail yang ketiga ya, menentukan isi teks dengan cara mencari pokok pikirannya. Nah, untuk mencari pokok pikiran anak-anak, kita harus tahu dulu kalimat utamanya. Baik, untuk mencari kalimat utama tadi sudah Bu Sri ingatkan ya, sudah kita review kembali. Kalimat utama itu ada di awal atau di akhir. Nah, kalau kalimat utamanya ada di awal itu namanya paragraf deduktif. Nah, kalimat utamanya ada di awal ya. Kemudian kalau kalimat utamanya ada di akhir itu namanya induktif. Ada juga paragraf yang kalimat utamanya itu di awal dan di akhir. Tetapi secara umum kalimat utama itu ada di awal atau akhir saja untuk usia anak-anak SD gitu ya, sehingga mudah dicari. Kemudian anak-anak untuk mencari kalimat utama ini setelah ketemu kita kerucutkan menjadi pokok pikiran. Pokok pikiran itu bisa diambil dari kalimat utama yang sudah kita
temukan, dikurangi atau dihilangkan beberapa kata yang bisa di di delete ya atau kurang penting kayak gitu ya. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, di contoh yang pertama di situ Bu Sri kutipkan ya sebuah teks begitu ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Siapa yang tahu ini materi pelajaran apa? IPS ya, Bu Evri minggu lalu sudah menyampaikan tentang interaksi manusia dengan alam. Ya, betul. Kalimat utamanya di situ kita lihat ada di awal atau di akhir, Mas Mahbub. Mana ya, Mas Mahbub? Boleh dibantu Mas Aufi. Kalimat utamanya bunyinya bagaimana, Le? Manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup Siapa yang sendiri. mau membacakan kalimat utamanya di mana, sayang? Di awal. Di awal, pinter. Bunyinya bagaimana Mas Fahri? Kalimat utamanya. Bunyinya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Makhluk sosial itu siapa toh? Kita, manusia gitu ya. Kita harus bekerja sama dengan orang lain, saling bantu-membantu, tidak bisa hidup sendiri. Walaupun kita sudah punya banyak hal, tetapi tetap membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian di sana Bu Sri sampaikan pokok pikirannya kita ambil dari kalimat utamanya. Karena kalimat utamanya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, maka beberapa kata bisa dihilangkan ya. Contohnya di situ, kasih contoh satu ya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Itu pokok pikirannya. Nah, sampai di contoh satu ini anak-anak, insya Allah mudah ya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, kemudian pokok pikirannya kita hilangkan beberapa kata yang bisa diwakili oleh kata yang lain. Dari kalimat manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, kita hilangkan kata merupakan, kemudian makhluk sosial, sehingga menjadi manusia tidak dapat hidup sendiri. Gitu ya. Sampai di sini Mbak Ina, Mbak Malva, siapa lagi ya? Mbak Rufaida. Paham sayang? Paham ya? Serius sekali ya, lihat ke mengikutinya ya. Baik, kita masuk ke contoh kedua. Contoh yang kedua, di paragraf yang kedua ini, kita mengambil dari buku teks atau buku dinas kita ya, bermuatan PKN. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Itu kalimat pertamanya. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain mentaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya mentaati peraturan sekolah. Ya, Mas Alhani sama Mbak Niah ya, dibantu Mas Unggul boleh.
Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir, Le? Mas Unggul, Mas Hanif, di Awal. di awal. Pintar sekali. Oke, bunyinya bagaimana Mas Unggul kalimat utamanya? Sip, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Unggul ya. Jas ya. Semua siswa yang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan melalui undang-undang. Ya. Bagus ya. Sip. Kemudian seperti yang Bu Sri jelaskan tadi, pokok pikiran itu bisa dihilangi beberapa kata yang diwakilkan dari kata yang lain. Mbak siapa ya? Tadi Bu Sri lihat ada siapa lagi ya Pak ya? Anissa. Oke, Mbak Anissa Fitri. Oke, Mbak Anissa. Pokok pikirannya apa sayang? Anissa Ramadhani 5C ya. Boleh dibantu Mbak Fitria Anissa ya. 5C juga ya. Ini pokok pikirannya apa sayang di situ? Siswa yang belajar di Indonesia taati undang-undang negara. Betul ya, siswa yang belajar di Indonesia wajib mentaati undang-undang negara. Ada beberapa kata yang dihilangkan dari kalimat utamanya. Itu inti pokok pikiran. Baik, ini secara umum mengulang materi materi semester 1 ya, untuk kalimat utama dan pokok pikiran. Sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas belum? Mana ini wajahnya anak-anak ya? Oke, baik, insya Allah karena ini mengulang semakin menguatkan pemahaman anak-anak ya, dan anak-anak insya Allah Bu Sri Putaya sudah paham. Baik, kemudian di slide berikutnya ini kita akan berlatih bersama-sama. Ada 2 paragraf yang bisa kita lihat ya, untuk kita cari kalimat utamanya dan pokok pikirannya. Nah, itu sudah ada rumah iglo dan pembangunan ekonomi sosial dan budaya. Ekonomi sosial budaya. Mas Rafa, kemudian dibantu Mas Fabian ya. Nah, teks yang di kotak merah Le, rumah iglo. Mas Fabian dan Mas Rafa, tolong dicarikan kalimat utamanya dan pokok pikirannya. Yang lainnya ya, anak yang lain boleh menyimak, membaca dulu. Nanti menjawab dalam hati, benar nggak ya? Gitu. Sama nggak dengan jawaban Mas Fabi atau Mas Rafa? Rumah iglo memberikan banyak manfaat. Oh iya, ini siapa yang jawab? Mas Fabi atau Mas Rafa? Fabian Farhan. Mas Fabi, Bu. Oh, Mas Fabi. Alhamdulillah, barakallah Le. Jas ya. Menurut anak-anak yang lain benar apa belum? Benar. Rumah iglo. Benar. Benar, memberikan banyak manfaat. Masya Allah ya. Itu kalimat utama dari teks yang ada di kotak merah. Kemudian
Pokok pikirannya dibantu sekarang yang Putri, Mbak Berlin sama Mbak Manda. Pokok pikirannya paragraf pertama apa sayang? Mbak Manda, Mbak Berlin. Rumah manfaat. Rumah Iqbal banyak manfaat. Oke. Ini suaranya Mbak Manda? Iya. Oh, Masya Allah. Mbak Berlin, menurut Mbak Berlin, jawaban Mbak Manda bagaimana, Dok? Benar atau perlu ditambahi? Benar. Benar, Masya Allah. Barakallah, tepuk tangan untuk Mbak Manda dan Mbak Berlin ya. Masya Allah. Sip. Manfaat rumah Iqlo atau rumah Iqlo banyak manfaatnya. Masya Allah ya. Sip. Kita beralih ke latihan yang kedua. Di teks yang berkotak biru, kita akan minta anak laki-laki ya. Anak laki-laki kelas B. Siapa ya, Bu Mira ya? Anak B, Putra. Siapa ya? Mas Yarif. Sama siapa ya, Bu Mira ya? Mas Hafiz. Iya, Ceh. Mas Nur Hanif datang nggak ya? Hadir? Marwa juga hadir ya? Yang laki-laki ya? Mas Yarif dan Mas Al Hanif. Oke. Sementara Mas Yarif dan Mas Al Hanif dulu. Pembangunan ekonomi sosial dan budaya. Kalimat utamanya yang mana, Le? Di awal. Di awal. Bunyinya bagaimana, Mas Yarif? Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Iya, Masya Allah. Mas Al Hanif setuju dengan jawaban Mas Yarif? Para yang nomor di awal paragraf. Oh iya, berarti sama ya Le dengan jawaban Mas Yarif ya. Jas, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Mas Hanif dan Al Hanif dan Mas Yarif ya. Sip, sekarang perempuan pokok pikirannya. Mbak Sabrina dan Mbak Marwa. Nah, Mbak Marwa 5B dan Sabrina 5D. Ya, pokok pikirannya yang paragraf kedua itu apa sayang? Mbak Marwa dan Sabrina. Ya, siapa yang mau berpendapat dulu? Sabrina atau Marwa dulu? Wajahnya Mbak Marwa mana nih, sayang? Pokok pikirannya menurut Mbak Sabrina atau Marwa apa, Nak? Hidupkan suaranya dulu sayang, Mbak Marwa dan Mbak Sabrina. Yang gambar mic itu ya, dibuka dulu, diklik. Ya, Sabrina atau Marwa? Pokok pikirannya? Marwa dihidupkan. Marwa dihidupkan mic-nya ya sayang. Mbak Sabrina masih di sana, Nak? Pokok pikiran dari kalimat utama yang di awal paragraf. Pembangunan ekonomi, ya. Boleh dibantu Mas Astar. Boleh Mas Astar? Nah, boleh dibantu sayang. Pokok pikiran paragraf kedua yang biru itu apa, Le? Ada Mas Astar tadi ya.
Mas Lutfi, Mas Nino, ada semua ya? Mas Hakim 5A hadir ya, Le? Boleh membantu Mas Astar? Pokok pikiran paragraf keduanya? Dihilangkan 1-2 kata saja yang bisa diwakili kata lain ya. Apa Mas Astar? Mas Hakim? Mas Hakim? Ya, suaranya? Nah, itu Mas Hakim sudah kelihatan nih. Asar sudah harus. Apa, Le? Pembangunan ekonomi Miumi. dan sosial budaya Ini paniko itu. Ya itu rasa hilang ket ngomong kali. sangat penting. Itu bisa dihilangi sangatnya. Penting bagi kemajuan bangsa. Itu ya. Mungkin kalimatnya panjang sekali ya, Mas Astar, Mas Hakim ya. Kalimat utamanya di awal, pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Kita hilangkan sangatnya, kemudian sudah menjadi pokok pikiran ya. Jadi tidak harus banyak yang dihilangi, tetapi beberapa kata yang bisa diwakilkan oleh kata yang lain. Oke, tadi anak-anak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Sri tentang kalimat utama dan juga pokok pikirannya. Sampai di sini tambah jelas atau ada pertanyaan dari anak-anak? Ya, ada aku, Bu. Tidak ada? Masya Allah, pintar sekali nih. Siapa ya tadi ya? Bu. Ya. Nah, berikut ini anak-anak ada Assalamualaikum, dua paragraf yang Bu Sri nukilkan dari buku teks ya, yang Bu Sri ambilkan dari buku dinas dan juga Bu Pena. Karena judulnya di awal kita tadi adalah menentukan isi teks dari media cetak gitu ya. Siapa yang masih ingat media cetak itu contohnya apa saja? Iya. Hari contoh media cetak apa ya? Koran. Media cetak itu contohnya apa ya? Koran, majalah. Majalah, pintar sekali. Ada lagi? Anak yang lain boleh jawab? Komik. Koran. Koran, surat kabar. Oke, apa lagi? Bu. Apa nak? Iya, ada apa? Poster, I think. Buku bacaan iya nggak? Iklan. Iya. Iya, buku bacaan iya. Jadi buku-buku yang teksnya bisa dicetak, kemudian kita baca lebih lama dalam durasi yang kapan saja gitu, itu media cetak ya. Ada majalah, ada koran, buku, leaflet, brosur dan sebagainya gitu ya. Nah, Iya. di layar ya, Bu Sri sudah sampaikan ada 2 latihan yang ini anak-anak nanti bisa berlatih mandiri di rumah ya. Bisa disalin, kemudian nanti jawabannya ditunggu Bu Sri sampai dengan hari Sabtu ya. Mencari kalimat utamanya dan juga pokok pikirannya. Mi, sumpah Mi. Delok sih bentar. Relax tenang. Baik, adakah pertanyaan dari anak-anak sampai di sini? Mari muruk, mati muruk, mari muruk. Tidak. Tidak, Masya Allah. Tidak. Oke, nanti seperti biasa ya, agenda kita hari ini, anak-anak membaca buku dulu di Bu Pena. Bu
Bu Penanya, kita yang 5C karena sudah di semester 2 ya. Tinggal punya 5C dan 5D. Kemudian nanti anak-anak menyalin materi yang di slide-nya Bu Guru ini akan kita kirimkan. Kemudian sebagai rangkuman dari anak-anak supaya pemahamannya lebih utuh ya dan bisa diulang-ulang. Ingat, ilmu itu diikat dengan tulisan. Jadi pastikan anak-anak tulisannya rapi, kemudian bisa dibaca, nyaman gitu ya. Anak-anak semuanya punya ballpoint ya di rumah ya. Punya, Bu. Silahkan mencatatnya pakai ballpoint. Punya. Boleh warna-warni ya. Biar lebih menarik begitu ya. Oke. Dan bisa diulang-ulang kapan saja anak-anak pada saat luang begitu ya. Kemudian ada latihan yang anak-anak bisa untuk mencoba ya, melatih dirinya sendiri. Aku udah bisa belum ya? Tadi insya Allah belajar bersama-samanya sudah bisa memahami mana kalimat utama dan pokok pikirannya. Baik anak-anak, pesan Bu Sri sebelum ditutup ya, pastikan anak-anak senantiasa sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker ketika keluar rumah, lalu menjauhi kerumunan dan juga menjaga jarak, gitu ya. Anak-anak sudah pengen ke sekolah belum? Pengen, Bu. Pengen ya, ketemu teman-teman dan juga Bapak Ibu guru ya, Insya Allah ya. Nggak pengen. Oh, nggak pengen siapa ya? Nggak pengen ini. Masih PW di rumah ya, Le ya? Wah, Mas Farhan kelihatan nih. Ada yang berapa anak yang laki-laki rambutnya panjang ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti tetap berani potong rambut ya. Kemudian jaga kebersihan, ibadahnya diperkuat ya, anak-anak ya. Berdoa sama Allah, jaga iman, jaga imun, dan juga keamanan bersama ya. Baik, terakhir Bu Sri tanyakan, adakah pertanyaan dari tugas Bu Sri hari ini atau materi yang Bu Sri sampaikan? Tidak. Tidak, Masya Allah, kita sekali sih ya. Nggak ada, Bu, nggak ada. Besok saat LKP, anak-anak diberi kesempatan masuk sekolah, pastikan catatan anak sudah rapi ya. Di semester 2, harapan Bu Guru semuanya, Pak Guru, catatan anak-anak lebih rapi dari semester 1. Jadi bukunya tidak bersih, nggak ada catatannya gitu ya. Anak-anak bisa mencatat di buku tulis yang sudah anak-anak siapkan dari mapel-mapel yang sudah anak-anak tuliskan gitu ya. Insya Allah slide-slide atau PPT, PDF yang Bu Guru dan Pak Guru kirimkan itu bagian dari rangkuman yang anak-anak tinggal menyalin sehingga catatan anak-anak lengkap gitu ya. Baik anak-anak sekalian, materi sekilas dari Bu Sri untuk menentukan isi teks ya dengan cara mencari kalimat utama dan pokok pikiran, insya Allah sudah cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya bersama-sama. Setunggal kali 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah habis belajar ya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah arinal ya rabbal alamin. Ya, ditambah al-asri juga boleh ya. Baik anak-anak, sebelum ditutup, anak-anak dinyalakan videonya, mau difoto dulu siapa yang bisa gabung hari ini ya. Boleh pakai gambarnya anak-anak langsung ya. Ada Mas Rosyid, Mbak Nabila, Mas Nino ya. Siapa lagi ya? Silakan dinyalakan videonya. Bu Guru akan memfoto. Senyum yang paling manis. Satu, dua, tiga. Oke. Slide kedua. Senyum lagi. Satu.
Masih dimatikan ya. Slide ketiga. 1, 2. Al-Ghazali Akbar ada tuh, Masya Allah. Senyum-senyum. Mbak Hilda, Mas Hilmi. Slide terakhir, senyum yang manis. Tunggal kali. Tanggungan Bu Mira? Oh, belum. 1, 2, 3. Oke. Baik anak-anak, silahkan nanti dipersiapkan diri ya untuk melaksanakan tugas hari ini. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya. Nanti akan dikirimkan bentuk PDF-nya untuk anak-anak pelajari lebih lanjut ya. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak semuanya. Salam untuk ayah ibu dari rumah ya. Jaga kesehatan selalu. Kemudian lakukan kebiasaan baik yang sudah anak-anak dapatkan selama ini, baik itu duhanya, kemudian sholat 5 waktunya, membantu ayah bunda, belajar, bangun pagi, dan sebagainya. Anak-anak yang kebetulan pagi ini belum duha, setelah ini boleh duha dulu ya. Baik, Bu Sri tutup, Bu Sri akhiri, astagfirullahaladzim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.